Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margaret Lila dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang, tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mata pelajaran fisika berjudul termodinamika. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip termodinamika, hukum-hukum termodinamika, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari termodinamika, kita akan dapat memahami bagaimana energi bekerja dalam sistem yang berbeda dan bagaimana kita dapat mengontrol serta memanfaatkan energi tersebut. Materi yang akan kita bahas yaitu ada pengertian termodinamika, hukum-hukum termodinamika, proses termodinamika gas, serta contoh soal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke bagian pengertian. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang energi, khususnya hubungan antara panas, energi, dan kerja dalam sistem. Termodinamika berfokus pada hukum-hukum yang mengatur aliran energi dan perubahan bentuk energi dalam suatu sistem. Selanjutnya kita masuk ke bagian hukum termodinamika. Hukum awal termodinamika. Hukum awal termodinamika menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ini merupakan dasar untuk memahami hukum-hukum termodinamika lainnya. Kemudian, hukum termodinamika 1 yang berbunyi, energi total dalam suatu sistem tertutup adalah konstan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk seperti dari energi panas menjadi energi kerja. Hukum termodinamika 2 yang berbunyi, dalam suatu proses spontan yang berlangsung dalam sistem terisolasi, entropi total sistem akan selalu bertambah. Dengan kata lain, entropi cenderung meningkat dalam proses alami. Selanjutnya, hukum termodinamika 3 yang berbunyi, ketika suhu suatu sistem mendekati nol mutlak, entropi sistem mendekati nilai minimum yang tetap. Pada suhu nol mutlak, entropi sistem mencapai nilai minimum yang seringkali dianggap sebagai nol untuk sistem yang teratur sempurna. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan hukum pertama termodinamika yang lebih mendetail. Yang pertama, kita akan membahas perubahan energi dalam dengan rumus delta U sama dengan U2 dikurang U1. Keterangannya, delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan joule. U2 sama dengan energi dalam pada keadaan akhir dengan satuan joule. U1 adalah energi dalam pada keadaan awal dengan satuan joule juga. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gas pada tekanan tetap. W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurang V1. Keterangannya, P adalah besar tekanan dengan satuan ATM dan delta V yaitu perubahan volume dengan satuan liter. Yang ketiga, perhitungan energi dalam dibagi menjadi dua, yaitu gas monoatomik dengan rumus delta U sama dengan 3/2N dikali R dikali delta T sama dengan 3/2N dikali R dikali dalam kurung T2 dikurang T1. Yang kedua ada gas datomik dengan rumus delta U sama dengan 5/2N dikali R dikali delta T sama dengan 5/2N dikali R dikali dalam kurung T2 dikurang T1. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses termodinamika gas. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses isobarik. Proses isobarik adalah perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Persamaan keadaan isobarik, yaitu rumusnya V2/T2 sama dengan V1/T1. Selanjutnya, proses isokorik. Proses isokorik adalah perubahan keadaan gas pada volume tetap. Persamaan keadaan isokorik yaitu P2/T2 sama dengan P1/T1. Yang terakhir, proses isotermis atau isotemik. Proses isotermik adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaan keadaan isotermik yaitu P2 dikali V2 sama dengan P1 dikali V1. Usaha yang dilakukan pada keadaan isotermik dari persamaan gas ideal yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Soal yang pertama, sebanyak 4 liter gas
Ideal pada tekanan 2 atm dipanaskan sehingga volumenya mengembang dengan tekanan konstan sampai mencapai 6 liter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gas? Penyelesaiannya. Diketahui di sini V1-nya sama dengan 4 liter, P1-nya sama dengan 2 atm, V2-nya sama dengan 6 liter. Yang ditanya di sini adalah W atau usaha. Jawabannya W sama dengan P dikali delta V, atau W sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurang V1 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 2 kali 2 dan mendapatkan hasil 4 atm. Jadi usaha yang dilakukan oleh gasnya yaitu 4 atm. Selanjutnya soal yang kedua, jika kalori sebanyak 2000 joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 1000 joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Penyelesaiannya diketahui Q-nya sama dengan 2000 joule, W-nya sama dengan 1000 joule. Ditanya di sini adalah delta U-nya. Jawabannya delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 2000 joule dikurang 1000 joule, mendapatkan 1000 joule. Jadi perubahan energi dalam sistemnya adalah 1000 joule. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu suatu gas memiliki volume awal 2,0 meter kubik, dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Dalam 1 atm, dalam kurung 1 atm sama dengan 1,01 dikali 105 Pascal. Penyelesaiannya. Diketahui di sini V2-nya sama dengan 4,5 meter kubik. V2-nya sama dengan 2,0 meter kubik. P-nya sama dengan 2 atm atau sama dengan 2,02 dikali 105 Pascal. Yang ditanya di sini adalah usahanya. Jawabannya kita masukkan rumusnya, W sama dengan P dalam kurung delta V atau P dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 2,02 dikali 105 dikali dalam kurung 4,5 dikurang 2,0 mendapatkan 5,05 dikali 105 joule. Jadi usaha luar gasnya adalah 5,5 dikali 105 joule. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah destilasi. Dalam destilasi banyak prinsip termodinamika yang berperan, mulai dari perubahan energi panas hingga perubahan fasa dan proses pemisahan berdasarkan sifat-sifat termodinamika dari zat yang terlibat. Berikut adalah videonya. Baiklah, itu tadi videonya. Kesimpulan dari materi saya yaitu termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang sangat penting dalam memahami fenomena alam yang melibatkan energi dan panas. Dengan mempelajari hukum-hukum termodinamika, kita dapat menjelaskan berbagai proses alami dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mesin kendaraan hingga pembangkitan listrik. Pemahaman yang baik tentang termodinamika tidak hanya berguna dalam ilmu fisika, tetapi juga dalam pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.